Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Ustadz Hatta, ketua pembina suku anak dalam Jambi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih santai sama Ustadz tentang suku Kubu. Jadi begini Ustadz Hatta, coba Ustadz ceritakan bagaimana sejarah suku Kubu ini. Menurut versi cerita masyarakat Kubu lah. Kalau sejarah kan banyak orang nulis nih. Ahli-ahli sejarah juga sudah banyak niti nulis. Sekarang kita mau dengar, karena Ustadz bergelut dengan suku Kubu, yang hari perharinya bertemu dengan suku Kubu, suku anak dalam. Bagaimana menurut cerita mereka, asal mereka atau sejarah mereka, Ustaz? Itu yang awalnya lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pembina suku dalam di Jambi. Jadi sejarah suku anak dalam, kalau saya mendengar dari suku pedalaman bina-binaan saya itu, mereka itu berasal dari Paguruyung, kerajaan Paguruyung. Nah, nama Paguruyung itu, kerajaan Paguruyung itu Batu Sangkar. Jadi mereka itu dengan cerita tua-tua yang di sana itu, ya pertama di daerah Salangun, Kabupaten Salangun, Tebo, Bungo itu daerah Pepat. Nah, jadi mereka menceritakan yang tua-tua sekolah dalam di zaman dahulu ada di Paguruyung itu ada hulu balangnya. Mereka itu jadi waktu itu di zaman Raja Paguruyung itu mengutuslah prajurit-prajuritnya untuk ke Jambi, bawa surat itu dalam bambu untuk kasih ke Raja Jambi. Nah, di waktu itu ngasih ke Raja Jambi, suratnya hilang. Nah, hilang, maka yang prajurit tadi kalau mau balik takut dibunuh karena suratnya hilang. Mau meneruskan perjalanan takut kena marah Raja Jambi. Nah, takut kena marah Raja Jambi karena suratnya hilang. Akhirnya masuk hutan. Nah, setiap dimasuk hutan, sudah masuk hutan tadi, setiap orang lewat dia ketakutan. Dia tetap masuk hutan. Ketakutan kenapa? Ini di kerajaan Paguruyung, perasaannya seperti itu. Nah, jadi makanya sampai sekarang ini tetap di hutan. Nah, jadi kubu itu artinya benteng atau pertahanan. Nah, karena dia berada dalam hutan, karena takut di luar tadi. Kalau ke bawah itu tuh katanya utusan dari kerajaan tadi. Tak muncul akhirnya menetaplah sampai sekarang. Takut dibunuh. Takut dibunuh dari kerajaan Paguruyung tadi itu. Maka di dalam hutan lah mereka ini. Setiap orang lewat dia tetap nyingit, tetap dia sembunyi dalam hutan. Perasaannya adalah kerajaan dari Paguruyung. Nah, maka dibilang itu suku Kubu. Nah, Kubu inilah pertahanan atau benteng. Nah, dia berada dalam hutan itu. Oke, baiklah. Jadi menurut dari dalam tadi, Kubu itu artinya benteng. Benteng. Jadi pertanyaan kira-kira gini ya Ustadz, selama Ustadz membina suku Kubu, ya, tradisi mereka yang masih hidup itu tradisi apa saja gitu? Baiklah. Jadi tradisi yang masih hidup dalam sampai saat ini itu namanya ritual Basali. Nah, ritual Basali ini untuk pengobatan. Nah, misalnya sudah sakit, sudah betul-betul sudah parah, sudah keliling berobat dan mau sembuh. Nah, terakhir itu namanya ritual Basali. Nah, ritual Basali itu ada nama pakai gendang. Gendang itu namanya retap. Gendang dari kulit kambing, retap itu. Nah, setelah itu ada pakai balai-balai. Balai-balai itu ada semacam makanan untuk ritual, untuk bangsa-bangsa roh halus lah kata kepercayaan mereka itu. Nah, itulah. Jadi pakai ada sama sistemnya nari. Nah, nari itu adalah tari berentak namanya. Nah, itu yang pertama sampai sekarang ini adalah di Kabupaten Muara Jambi. Suku dalam Kabupaten Muara Jambi. Nah, kebetulan saya ditunjuk di suku dalam Kabupaten Muara Jambi jadi Dai Kat namanya. Nah, atau Dai suku dalam Kabupaten Muara Jambi. Nah, di Kabupaten Muara Jambi ini suku dalamnya beda dengan suku dalam di Salangun, di Bangko, Bungo, Batanghari. Nah, Batanghari ke Muara Jambi ini suku dalamnya ke Palembang. Nah, bahasanya pun pakai bahasa Palembang. Namanya Raja Palembang itu waktu itu namanya Raja
Panukal. Nah, nama desanya itu Panukal. Nama rajanya itu Raja Samikat. Nah, Raja Samikat waktu itu dia punya istri 9. Dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia menikahi 2 istri dalam mimpi. Nah, dia ingin mewujudkan mimpinya itu. Nah, cara mewujudkan mimpi itu dicerainya lah 9 istri dengan cara suruhnya masak nasi, dicicipnya lah. Jadi dibilangnya tidak enak, dibilang tidak enak, akhirnya dicerai. Padahal tuh makanya enak lah, untuk alasan supaya bisa cerai. Nah, merantau lah dia ke Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Itulah kubu Sungai Bahar. Dan berladang lah mereka itu. Jadi pindah-pindah ladang. Jadi di suatu hari ladang ini dicuri. Dicuri oleh 2 gadis. Nah, waktu dicuri ketahuan, ditangkaplah mau dibunuh. Nah, waktu itu dalam hutan kan ada pakaian, pakai cawat itu dari kulit kayu terap. Nah, itu cerita tua-tua dari suku pedalaman Kabupaten Muara Jambi. Nah, jadi waktu dicuri, tertangkap, mau dibunuh, datanglah orang tuanya tadi. Nah, 2 putri tadi itu, yang kedua orang 2 putri tadi itu mau dibunuh, jangan dibunuh. Karena ini anak saya, tolonglah katanya, jangan dibunuh. Nah, itu cerita dari suku dalam tua-tua di Kabupaten Muara Jambi. Ada satu syaratnya saya dibunuh. Saya harus nikahi 2 putri ini, anak kamu ini, yang 2 ini. Boleh. Nah, itulah. Rupanya yang 2 ini setelah saya selusurin, ada hubungnya dengan Bukit 12 di Sarolangun. Karena bahasanya di Bukit 12 atau di Sarolangun pakai au. Ianya pakai au. Di Kabupaten Muara Jambi suku dalam pakai au juga. Nah, nikahlah dia mereka itu. Nah, yang kerajaan Paguruyung tadi itulah yang mencuri tadi itu, anaknya tadi itu. Nah, kawinlah sama Raja Samikat tadi, daerah Panukal. Panukal tadi yang merantau untuk mewujudkan mimpinya tadi. Nah, itulah ada perkawinan antara suku dalam Muara Jambi yang dari keturunan dari Palembang, dari Paguruyung itu melalui pernikahan tadi. Maka bahasa iyahnya dari suku pedalaman Muara Jambi dan Bukit 12, termasuk Bangko, Tebo, Bungo, iyahnya pakai au juga. Nah, contoh, kalau suku pedalaman daerah Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau Batanghari, Batin 24, kalau mau kemana tuh, sana ndok komono, ndok kiun, mau kemana, mau ke sana. Nah, kalau yang dari Muara Jambi, mau kemana sana, mau kemana lur, mau ke Banyu, cari iwak lebih-lebih, betiru. Itu bahasa dari au. Nah, au-nya sama. Jadi ada suatu pengalaman waktu itu saya lagi sakit. Waktu saya sakit tipes karena kecapean, sering masuk ke pedalaman. Saya 3 hari nggak tidur waktu itu. Jadi saya berobat hampir 10 hari belum sembuh juga waktu itu. Akhirnya saya masuk ke pedalaman, bertanyalah kepada anak-anak itu, apa obat tipes ini atau malaria. Dikasihlah pucuk kayu sungkai. Alhamdulillah dengan pucuk kayu sungkai tadi saya minum, dikasih oleh binaan saya sanak-sanak di pedalaman tadi. Alhamdulillah saya sehat. Nah, rupanya saya tidak nyangka juga bahwa pucuk rengas itu menjadi obat. Kita kembali ke perkawinan tadi ya Ustaz. Ya. Tadi kan sudah diceritakan kisah perkawinan Raja Samikat ya. Iya, Raja Samikat. Raja Samikat. Tapi kita tidak akan membahas itu. Ini masyarakat ini percaya bahwasanya kalau suku anak dalam ini mempunyai pengetahuan tradisional yang kuat. Bahasa awamnya ilmu. Baiklah. Tadi kita sudah bicara tentang cerita pernikahan Raja Samikat tadi dengan 9 istri. Ini ya dia punya 9 istri, lalu dicerainya, menikah dengan 2 putri. Cuma kita tidak membahas itu, tapi ini tentang pengetahuan tradisional suku anak dalam. Kalau bahasa awamnya ilmu lah ya dak. Apakah betul seperti masyarakat kita kan percaya seandainya meludah nanti akan ngikut dengan
mereka. Nah, bagaimana Ustadz nih? Karena eh, sekian tahun ya Ustadz bergaul dengan mereka dan hidup dengan mereka, apakah betul ini yang beredar seperti itu? Kira bagaimana Pak? Memang kalau kita di pedalaman memang ada banyak pantangan. Nah, apalagi yang masih yang primitif. Nah, yang sudah maju juga seperti itu juga. Memang tidak boleh berudah. Itu termasuk pantangan yang di dalam atau melanggar adat di dalam. Nah, kalau kita berudah di dalam itu, dia istilahnya bahasa kita itu tersinggung dia. Nah, jadi arulah itu diambilnya biasanya seperti itu, diritualkan biasanya seperti itu dengan kepercayaan mereka itulah. Nah, kira-kira seperti apa gitu ritualnya Ustadz, gambarannya itu yang pernah Ustadz lihat itu? Yang pernah saya lihat, Ceritakanlah sedikit kan? ya yang saya lihat itu air ludah itu bisa dimakannya. Nah, melalui tapak sebelah kiri kalau nggak salah waktu saya lihat itu dibilang langsung dimakannya. Tapi dia pakai pantun, ada semacam kayak mantra. Mantra ya? Mantra. Nah, kira-kira mantranya yang hafal Ustadz sedikit apa lah kira-kira gitu? Hafal saya. Mana tahu Ustadz kan, Ustadz ini kan nggak mungkin nggak belajar dalam daerah. Nah, dikit aja Ustadz, dikit aja. Kalau untuk ini saya gambarkan lah untuk semacam Gambarannya kan banyak-banyak, dikit aja lah. semacam ritual pernikahan lah. Jadi pepatahnya itu hanya mengatakan itu diajak biuku kura-kura banyak dinding tercacak punyaku dari darah dan daging. Diajak biuku kura banyak dinding tercacak punyaku dari darah dan daging. Nah, itu ritual dia ritual hidup kabulnya dengan kepercayaan mereka. Nah, kembali ke yang udah tadi Ustadz. Tadi kan diambilnya, dimakannya, lalu ada mantra. Apakah memang betul-betul orang ikut sama mereka tetap? Atau ada contoh, ada yang sudah pernah gitu. Namanya nggak usah kita sebutkan lah. Itu dengan keyakinan mereka lah itu. Ya. Karena keyakinan mereka ini kalau saya perhatikan ada kemiripan dengan tauhid kalau saya lihat. Dia ada betul-betul minta dengan sang kuasa juga di situ. Di segi bahasa pantunnya itu. Jadi dia betul-betul dia fokus dengan sang kuasa itu, dia minta itu dengan pantunnya itu. Nah, tapi apabila orang itu bersalah, tapi kalau tidak bersalah, enggak pernah terjadi. Enggak mau juga dia. Tapi kalau orang itu bersalah atau mengejek atau menghina, itu baru berlaku ilmu mereka. Nah, jadi ada kemiripan juga dengan tauhid kalau saya lihat. Nah, kalau kita baik-baik di sana, enggak juga lah, malah insya Allah kita dilindunginya sama mereka. Iyalah, ya, karena manusia itu Iya. apabila datang baik tentu sambut baik, ya tak? Iya betul. Terus gini tak, tradisi yang masih hidup di dalam itu yang aneh-aneh, misalnya mereka berburu ya, apakah ada mantra-mantra atau apa sebelum mereka melakukan itu? Bagaimana? Yang Ustaz tahu lah. Kalau sepengetahuan saya, mereka itu kalau dia berburu untuk mencari makan, dia ada pelangkahan namanya. Jamnya dihitungnya. Alam ini dibacain dulu. Contoh, kalau ada terang bulan, mereka tidak berburu. Tapi kalau misalnya bulan nggak ada, tidak terang bulan, baru mereka berburu. Nah, jadi pantunnya pun saya tidak hafal, cuma waktu itu saya pernah dengar. Tetap ada pakai pantun juga, pakai ada semacam mantra. Mungkin dia meminta juga pada sang kuasa, pantunnya itu tujuannya itu juga. Ini kita lihat kan, kita pernah sesama masuk ke dalam dulunya. Saya lihat ini, ya kita tahu bahwa masyarakat awam itu percaya ya, bahwasanya suku Kubu itu penuh dengan magis, macam-macam lah kepercayaan mereka. Tapi dengan Ustadz ini nurut dia nih, apakah tinggi ilmu Ustadz, ilmu suku Kubu nih? Ah, coba Ustadz jelaskan itu sedikit nih. Jadi saya ini tidak tinggi ilmu, Mas. Saya masih belajar juga. Cuma niatnya niat baik karena Allah. Jadi insya Allah
karena niat baik, mereka pun balasnya dengan baik juga. Karena saya ini membina mereka, ya alhamdulillah mereka juga nyambut saya dengan baik. Saya tidak punya ilmu juga, hanya bermodalkan yakin dengan Allah Ta'ala. Karena dalam Quran atau dalam ajaran Islam itu memang kita disuruh berbuat baik. Yang penting ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita disambut dengan baik. Ya sampai suku kubu manggil Ustaz Rajo, kan berarti Rajo suku kubu, ya tak? Kalah ilmu kubu, ilmu Ustaz kan? Karena kita niatnya baik kan. Ya. Insya Allah kita dibalas Allah Ta'ala, digerakkan Allah Ta'ala juga baik juga. Oke, terima kasih. Ini Ustadz ini juga telah membina bahwasanya suku anak dalam itu sudah jadi ABRI ya Ustadz. Iya. Sudah jadi ABRI dan dimasukkan program khusus. Iya. Ya, coba Ustadz ceritakanlah sedikit bagaimana sejarahnya nih, sejarah awalnya. Ya alhamdulillah ada binaan saya namanya Rocky, anak angkat saya. Suku anak dalam dari Nyogan. Jadi saya kasih semangat. Kebetulan waktu itu ada program untuk TNI, saya bina, saya didik. Akhirnya saya pujuk-pujuk juga, kasih semangat supaya dia semangat untuk menjadi tentara. Alhamdulillah, saya giringlah sampai ke Ajen, sampai ke Palembang, sampai ke Ajendang. Alhamdulillah lulus. Satu. Yang kedua, si kakaknya si Fahmi, tamat SMP dia waktu itu. Nah, tamat SMP, waktu itu dia tidak mau masuk tentara. Saya pancing dengan adiknya yang jadi tentara, anak angkat saya itu dari sekolah dalam tadi. Angkat sudah gagah adikmu, Fahmi. Dia gagah Pak, kepengen tentara, kepengen akhirnya saya urus lagi. 2 beradik kandung jadi tentara. Sekarang jadi perada, sudah jadi pangkatnya perada. Yang ketiga, Rakel Maheswara, suku anak dalam dari Kabupaten Muaro Jambi, daerah Nagasari, Sebapu, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu tamat SMA. Saya giring juga untuk masuk TNI. Alhamdulillah lulus juga, sekarang sudah perada pangkatnya. Yang terakhir, anak angkat saya, suku anak dalam, sekaligus binaan saya, anak didik saya, namanya Triyono. Nah, yang Triyono ini waktu itu yang betul-betul masih primitif waktu itu, sangat liar, susah untuk mendidik. Tapi alhamdulillah dengan adanya saya langsung menjadikan, karena bapak ini menyerahkan menjadi anak saya, akhirnya saya bawa pulang anak ini, saya didik. Tes pertama waktu itu dia. Oh, yang Triyono nya ada Ustadz gua. Nah, pernah ke rumah ini dulu. Ke rumah dulu. Pakai baju hitam putih, malam di sini. Nah, itu anak saya juga. Nah, pertama yang waktu itu pernah saya kerja ke rumah si Pak Ali ini ke sini. Malam-malam waktu jam 1 malam itu. Nah, pertama di waktu itu tes pertama saya masukkan ke Ajen, waktu itu saya urus untuk masuk tentara tidak lulus pertama. Nah, suku anak dalam ini sifatnya gampang trauma. Gampang trauma. Ini maaf ya, bukannya kita apalah. Iya. Karena mungkin mereka terasing. Iya. Mungkin ya jarang berintegrasi dan beradaptasi dengan masyarakat mungkin ya tak? Betul. Ya lanjut tak? Ya. Jadi tidak lulus karena dia sakit waktu itu, penyakit liver. Nah, jadi waktu itu saya dikasih dari Pak Ajen masih itu. Waktu itu dia tidak lulus karena sakit, tapi masih ditunggu Pak Ajen. Waktu itu Pak Ajen ngasih tahu ke saya tetap ditunggu obat dulu. Alhamdulillah saya hubunglah dokter rumah sakit Dekati untuk berobat karena dia sakit tadi, hanya untuk masuk kedua kali lagi. Alhamdulillah lulus. Nah, untuk masuk yang kedua kali ini sangat sulit. Kenapa? Pertama itu sudah trauma, dia tidak lulus, sampai nangis sampai mulut saya waktu dia nangis itu tidak lulus. Jadi gampang trauma tuh anak sekolah dalam itu. Jadi tetap dikasih semangat. Pernah saya waktu itu disuruh Pak Ajen untuk datang jam 7 pagi. Dianya menghilang masuk hutan sampai jam 10 pagi, nggak ketemu. Jam 2 malam saya susul mencarinya. Jadi saya ngurusnya melebihi pula dari anak kandung sendiri, saya ngurusnya itu. Kasih semangat. Sebenarnya nggak mau lagi dia masuk itu sebenarnya. Tapi tetap saya kasih semangat terus, pujuk terus, sampai berbulan-bulan untuk wujudnya, sampai saya ajak ke rumah karena kedua orang tua aku, karena
kedua orang tuanya menyerahkan ke saya menjadi anak saya. Jadi saya urus. Alhamdulillah saya pujuk dia mau juga. Alhamdulillah lulus juga jadi tentara. Mula ya kita ini kan kita tahu ini bahwasanya dari tahun 70-an program-program pembinaan untuk suku anak dalam ini sudah jalan ya. Iya. Dan bahwasanya mereka dibikin rumah, dibikin kebun, tapi ya kita lihat itu gagal. Menurut saya sebenarnya konsep kesejahteraan bagi mereka itu bukan seperti itu. Jadi jangan paksakanlah mereka itu menjadi kita, karena mereka adalah mereka dengan kebahagiaannya. Yang perlu kita jaga itu hutannya. Iya. Nah, bagaimana menurut Ustadz nih kira-kira? Baiklah. Jadi suku anak dalam ini memang sudah karakternya, memang karakter di dalam hutan, biasa membaur ke alam hutan. Jadi sekarang ini hutan pun sudah banyak habis, dia pun anak sekolah ini banyak kocak kacir. Jadi pun kadang-kadang dikasih rumahnya pun tetap ditinggalkan karena tidak ada pekerjaan. Iya betul. Nah, jadi kalau pendapat saya, karena saya berkecimpung di suku pedalam itu masalah ekonomi. Jadi kalau saya yang saya lihat itu pertama sekali itu yang dihidupkan ekonominya. Karena tempat itu cari makan dulu. Jadi kalau tempat makan nggak ada, cuma rumah top yang dikasih, tetap tinggal di rumahnya. Karena saya bakal lapar juga di rumah itu, gimana cari makan. Nah, jadi itulah yang selama saya lihat ini, dia tempat mencari makannya agak susah sekarang ini. Maka rumah itu ditinggalkan. Yang hutannya sudah habis ya? Sudah habis. Sudah jadi perkebunan. Ya, akhirnya betul. timbul konflik antara masyarakat, antara perkebunan dengan suku anak dalam. Ya. Berarti ini kebijaksanaan yang salah lah. Kebijaksanaan yang salah. Kira-kira menurut Ustadz, himbauan kepada pembuat kebijaksanaan itu seperti apa? Kalau di Amerika itu kan, mereka itu suku Indian dibuat taman nasional ya khusus. Mereka berburu dalam, mereka apa. Mungkin program untuk menjadikan ABRI tadi salah satu kebijaksanaan yang tepat. Ya. Karena nanti di sana yang sudah jadi tadi memberi pengertian kepada yang di dalam ya kan. Betul.